Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarfan. Saya dari kelas 12 Multimedia 3, nomor absen 5, SMK Negeri 5 Malang. Saya akan menjelaskan materi tentang multimedia interaktif berbasis halaman web. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu desain multimedia interaktif. Desain multimedia interaktif adalah sebuah tampilan dari multimedia yang telah dirancang agar tampilannya tersebut dapat memenuhi fungsinya, yaitu dapat menginformasikan suatu pesan dan mempunyai interaksi ke para penggunanya. Setelah itu ada fungsi desain multimedia interaktif. Yang pertama ada komunikasi antar bisnis, contohnya manajemen, absensi, dan keuangan. Dan yang kedua ada contoh dalam komunikasi antar konsumen, yaitu jejaring sosial. Dan yang ketiga ada contoh dalam hiburan adalah games. Syarat dalam pembuatan konten multimedia interaktif antara lain: yang pertama, pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk dipasang pada operating system komputer. Nomor 3, media pembelajaran yang komunikatif. Selanjutnya ada multimedia interaktif berbasis web. Multimedia berbasis web adalah suatu situs web yang mengandung lebih dari satu jenis media, biasanya suara, video, atau animasi, di samping teks dan gambar. Selanjutnya, model multimedia interaktif. Terdapat banyak model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, di antaranya tutorial, drill and practice, simulasi, instructional game, hybrid, Socratic, inquiry, dan informational. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi desain user interface. User interface bertugas untuk menerima informasi, memberikan informasi, penginputan data, penampilan suatu sistem, dan juga memberikan tata cara untuk membuat para pemakai bisa paham dengan apa yang sedang dikerjakan. User interface juga bermanfaat dalam menerjemahkan informasi antar pengguna dengan sistem yang memungkinkan komputer dapat bekerja. Dalam mendesain user interface ini, terdapat beberapa prinsip yang penting. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada user compatibility. User compatibility adalah bisa berarti kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Karena berbeda user, bisa jadi kebutuhan tampilannya juga berbeda. Seorang perancang sistem harus benar-benar bisa paham tentang pengetahuan, cara berpikir, dan cara menerima informasi dari user agar dapat membuat user lebih produktif. Yang kedua ada product compatibility. Adalah produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user yang awam maupun yang ahli. Karena seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Yang ketiga ada task compatibility. Task compatibility adalah sebuah aplikasi yang membantu para pemakai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pemakai akan mendapati pemilihan dan pemikiran yang lebih mudah. Yang keempat ada workflow compatibility. Adalah sistem manual yang terdapat langkah kerjanya dalam hal penyelesaian tugas. Dengan workflow compatibility ini bisa memudahkan pengguna dalam percepatan mengerjakan tugas. Yang kelima ada konsistensi. Konsistensi adalah sistem yang konsisten dengan sistem yang ada sesuai barangnya, yang didasarkan kepada setiap sifat dari semua orang yang berbeda. Yang keenam ada familiarity, adalah memberikan tampilan yang terkesan kepada pemakainya. Tampilan awal yang harus membuat para pemakai agar tidak kebingungan dalam pemakaiannya. Nomor 7 ada simplicity. Simplicity adalah memberikan sistem sederhana yang tidak membuat si pemakai kebingungan. Hal ini membuat si pemakai bosan, ialah dengan sistem yang tidak sederhana atau bisa dibilang dengan berbelit. Tetapi si pemakai akan merasa senang apabila sistem itu memiliki nilai kesederhanaan. Yang kedelapan ada direct manipulation. Direct manipulation adalah di mana pengguna sangat ingin mempunyai suatu media yang dapat melakukan suatu kemajuan terhadap sistemnya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kesembilan adalah control, adalah prinsip yang sama dengan sifat user yang memiliki
pemikiran bisa berganti, karena itu harus merancang suatu keadaan yang dapat mengatasi itu. Nomor 10 adalah flexibility. Flexibility atau fleksibel merupakan bentuk kelenturan dari penyelesaian pada saat menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita masuk kepada desain perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Yang pertama terdapat flowchart multimedia interaktif. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Untuk multimedia interaktif, flowchart menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang dibuat, mulai dari awal program, input, proses, output, dilanjutkan dengan keluar dari program. Berikut adalah bentuk yang digunakan dalam flowchart. Selanjutnya adalah struktur navigasi proyek multimedia, antara lain. Yang pertama ada linear. Linear adalah navigasi yang dilakukan secara berurutan, sehingga pengguna melakukannya satu persatu secara berurutan. Jika satu halaman diklik, maka akan muncul halaman selanjutnya, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah hierarki. Hierarki adalah navigasi cabang pohon yang merupakan linear dengan percabangan. Yang ketiga adalah non-linear. Non-linear adalah navigasi yang dilakukan secara bebas tanpa melalui jalur yang telah ditentukan. Pengguna dapat bergerak bebas tanpa ada pembatasan. 4 adalah komposit. Komposit adalah navigasi yang dapat bergerak atau non-linear, tetapi terkadang ada pembatasan navigasi linear. Selanjutnya ada storyboard multimedia interaktif. Storyboard atau yang disebut juga kerangka grafis digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail, menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan gambar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna, dan gradasi yang tepat, isi teks, atribut, bentuk font, bentuk tombol style, umpan, balik atau respon. Secara lebih mudahnya, storyboard merupakan gambaran grafis atau visual dari proyek yang akan kita buat di dalamnya, mencakup teks, audio, grafik, animasi, dan aspek interaktif. Selanjutnya ada fungsi storyboard. Fungsi storyboard adalah yang pertama untuk memperjelas flowchart, yang kedua sebagai pedoman atau acuan bagi animator, programmer, narator, dan tim yang lain. Yang ketiga merupakan dokumen tertulis. Yang keempat bahan pembuatan manual book atau petunjuk penggunaan. Selanjutnya ketentuan-ketentuan umum storyboard multimedia interaktif adalah yang pertama adalah gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Yang kedua pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual. Yang ketiga, narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak bisa dilewati dengan bentuk visual. Yang keempat, bahasa lisan yang digunakan terutama yang dibaca oleh narator. Yang kelima, gunakan struktur kalimat yang sederhana. Yang keenam, gunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang ketujuh atau yang terakhir, gunakan gambar dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat dan mudah dipahami. Selanjutnya ada format storyboard. Format storyboard multimedia interaktif antara lain adalah ada kartu, double column, dan landscape. Berikut adalah contoh format storyboard jenis kartu. Selanjutnya format storyboard jenis column. Yang ketiga format storyboard jenis landscape. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang multimedia interaktif berbasis web. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.